Shalom adik-adik. Shalom. Ya, adik-adik, saat ini kalian pasti sudah menyiapkan diri ya untuk mengikuti sekolah minggu online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti sekolah minggu. Mari kita buka hati kita untuk bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Yuk kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita nyanyi, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Iya, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan masih memimpin kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, coyudan maupun jam saren, boleh bersatu hati di dalam sekolah minggu online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami, memimpin kami untuk kami bisa mengikuti sekolah minggu, mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhir dengan baik. Mari Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, untuk kami boleh duduk diam tenang dan menikmati sabda-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Adik-adik, kita akan baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian.
lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu kepada mereka. Tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah kepada ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, adik-adik, ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kali. Setelah Simon Petrus, dia mendapat tugas pengutusan dari Tuhan untuk datang ke Galilea dalam menanti hari-hari yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dia merasakan sedikit kebimbangan dalam hatinya. Kebimbangan apa itu adik-adik? Kebimbangan apakah dia bisa melakukan tugas pengutusan yang Tuhan berikan kepada dia. Di dalam kebimbangannya itu, Petrus mencoba untuk mengisi harinya dengan dia mencari ikan bersama dengan teman-temannya. Di sini dikatakan bahwa Petrus bersama dengan Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, dan anak-anak Zebedius yang menemani dia. Hatinya yang galau seperti itu, kira-kira Tuhan tahu apa enggak ya? Di dalam dia mencari ikan, selama semalaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan tahu akan hal itu. Tuhan hadir menyapa muridnya. Dia menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan nyata. Petrus mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Dikatakan di sini 153 ekor. Dan ikan itu tidak kecil-kecil, tapi ikan besar-besar. Kira-kira bisa membayangkan nggak adik-adik? Apa yang terjadi dengan jalannya? Apakah jalannya itu koyak? Ternyata tidak. Jala itu tidak koyak. Dan Petrus, dia tercengang karena di dalam hatinya ada ketakutan itu, ada Tuhan yang telah menyapa dia. Segera dia lakukan apa? Dia yang tidak memakai baju, dia cepat-cepat memakai baju. Dan dia masuk ke danau. Dan dia tarik jala itu, sungguh ikan yang besar yang dia dapatkan. Membuat dia ada hati yang merasa bahwa, oh, Tuhan yang menolong aku ini. Ya, di tengah ketakutan itu dia merasakan pertolongan Tuhan. Ketakutan kenapa? Ketakutan untuk dia bisa untuk apakah dia bisa untuk menjalankan tugas pengutusan dari Tuhan itu. Lalu apa yang Tuhan katakan? Bawalah ke darat. Apa yang Tuhan sediakan? Di situ ada arang yang di atasnya ada ikan dan roti. Tuhan mengutus, bawalah beberapa ikanmu ke sini. Segera murid-murid Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, ini tidak cerita yang kebetulan. Ini sungguh-sungguh
Di dalam masa-masa itu, ketakutan setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, dia sudah ketiga kali ini menampakkan diri kepada murid-muridnya, terkhusus kepada Petrus, di mana dia nantinya memang mendapatkan tugas pengutusan. Dia yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin umatnya. Tuhan hendak memberikan pengukuhan hati kepada Petrus untuk dia mantap melakukan tugas pengutusan ini, karena Tuhan akan selalu menyertai Petrus. Dia pun Tuhan tahu Petrus sedang membutuhkan lauk pauk. Tuhan sediakan kebutuhan jasmani. Apalagi untuk tugas pengutusan itu pun, Tuhan akan senantiasa mendampingi Petrus dan seluruh murid-muridnya. Di sini Tuhan memantapkan hati Petrus. Tuhan tidak membiarkan Petrus berjalan dengan pemikirannya sendiri. Tetapi ada Tuhan yang mendampingi Petrus di dalam tugas pelayanan ini. Dan Tuhan memperhatikan tidak hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani. Terkhusus juga kebutuhan rohani itu akan Tuhan sediakan untuk kepenuhan Petrus di dalam menjalankan tugasnya. Tapi kebutuhan jasmani pun Tuhan memperhatikan. Adik-adik, mungkin saat ini suasana ataupun kondisi kita yang adik-adik jalani itu tidak seperti dulu. Ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh Petrus itu juga terjadi di dalam hati kita, di hati adik-adik. Kalian menjalankan sekolah minggu ataupun pembelajaran di sekolah secara online itu tidak hal yang baru yang terjadi untuk tahun-tahun ini karena kita mengalami pandemi. Bagaimana kalian bisa mengatur waktu ketika pagi hari, menyiapkan diri untuk bisa menjadi anak yang mau mengikuti pembelajaran online dengan baik? Ataukah kalian mengambil sikap untuk ogah-ogahan? Mengambil sikap seenaknya sendiri? Kurang memperhatikan jadwal yang ada di sekolah. Pasti Bapak Ibu Guru memberikan jadwal pembelajaran setiap hari kepada kalian. Bila ada dari kita yang masih melakukan itu dengan seenak hati kita sendiri, tanpa tersusun dengan baik setiap harinya, mari kita ubah. Untuk kita mau belajar sesuai jadwal yang telah Bapak Ibu Guru tentukan untuk kalian. Karena itu akan menolong kedisiplinan kalian. Itu bukti cinta kasih kalian juga di dalam masa-masa seperti ini, di dalam ketaatan kalian kepada Tuhan. Hadirkan pengharapan itu di hati kalian. Bahwa Tuhan pun menolong kalian. Tuhan pun peduli dengan kesusahan kalian. Mantapkan hati kalian bahwa Tuhan tidak meninggalkan kalian di dalam situasi seperti ini. Mari kita mencoba untuk berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang memimpin saya. Sekalipun kondisi tidak baik, tapi saya percaya Tuhan menolong saya. Dalam situasi apapun, Tuhan mempedulikan saya. Tuhan mencintai saya. Dan saya sebagai murid Tuhan Yesus mau menuruti apa yang Tuhan mau. Salah satunya dengan kedisiplinan diri kita. Kita menjalankan tugas apa yang menjadi bagian kita. Kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh ucapan syukur. Dengan penuh kerajinan. Pasti nanti akan ada hasil yang memuaskan. Yang itu yang Tuhan mau dari murid-murid Tuhan Yesus. Termasuk adik-adik semua. Juga menjadi murid-murid sekolah minggu. Tuhan mau itu kita melakukan kedisiplinan itu. Dengan rasa percaya, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli dengan kita. Terbukti apa adik-adik? Sampai saat ini, sukacita pun Tuhan limpahkan kepada kalian. Sukacita dari surga itu Tuhan limpahkan kepada kalian. Kiranya hidup kita pun dipenuhi dengan syukur.
Apapun kondisi yang terjadi, kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang disiplin. Dengan rasa syukur kita menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita. Dan semakin menjadikan kita mau taat. Menjadikan kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan selalu menggandeng kita, mengasihi kita, mempedulikan kita. Amin. Kita akan tutup dulu firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Engkau begitu mengasihi murid-murid-Mu. Engkau begitu mempedulikan murid-murid-Mu. Kami Tuhan menjadi murid Tuhan. Kami percaya Tuhan peduli dan mengasihi kami. Tuhan tahu akan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kebimbangan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami mau menjadi murid-Mu yang berserah diri kepadamu dan bersyukur kepadamu dan menjalankan tugas yang menjadi panggilan kami sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menghafalkan ayat. Ayat hafalan terambil dari Yohanes 21 ayat 12a. Ya. Mari bersama-sama kita hafalkan ya. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Sebuah ayat hafalan yang singkat ya, pasti kalian mudah menghafalkannya. Kita akan tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan satu pujian. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus dan andalkan Dia. Bye-bye.